Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat, selamat, dan sukses ya. Oke, kabarnya di Cina teman-teman, adopsi Pi Network sudah semakin banyak ya teman-teman, dan usernya pun semakin bertambah. Walaupun di negara lain mungkin Pi Network ini diremehkan ya teman-teman ya, termasuk di Indonesia. Pi Network ini sudah banyak ditinggalkan para usernya ya teman-teman di Indonesia ini. Mungkin dari 2 juta pioner, mungkin sudah ada sekitar 300 atau 400 ribu pioner ini sudah banyak yang tumbang ya. Tidak jadi masalah ya teman-teman ya. Bagi kalian yang masih tetap bersemangat, kalian harus tetap klik petirnya setiap 24 jam sekali ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada 31 referral dan di sini hanya 3 yang aktif. Tidak apa-apa ya teman-teman ya. Bagi kita yang masih tetap semangat ya, kita tetap klik petirnya dan kita tetap harus menjalankan aktivitas kita sehari-hari ya teman-teman ya. Bagi yang petani ya harus tetap bertani, dan bagi yang berdagang tetap harus berdagang. Anggap Pi Network ini iseng-iseng berhadiah ya teman-teman ya. Seandainya Pi Network ini bisa membuat kalian cuan, ya berarti itu rezeki kalian ya teman-teman ya. Oke, kita coba lihat di sini teman-teman. Ada berita nih di Newsway ya teman-teman. Jaringan Pi semakin meningkat di Tiongkok karena bisnis mengadopsi Pi untuk transaksi. Oke teman-teman. Jadi di artikel ini katanya Pi Network ini di Tiongkok semakin meningkat karena banyak bisnis ya atau toko, bahkan mungkin toko online atau offline, banyak yang sudah mulai mengadopsi Pi Network untuk transaksi. Tapi ada satu hal yang perlu kalian ingat ya teman-teman ya. Pi Network hanya boleh ditransaksikan ke sesama pioner, dan nantinya Pi Network bisa diadopsi atau bisa kita gunakan di ekosistemnya ya. Bisa jadi itu di P-Chain Mall atau di Pi Barter Mall dan lain-lainnya. Oke, kita lihat langsung ke bawah sini guys. Bisnis di Tiongkok semakin menggunakan Pi sebagai opsi pembayaran. Ingat teman-teman, Pi Network ini adalah opsi pembayaran ya teman-teman ya. Jadi Pi Network ini bukan mata uang pokok ya. Bukan ya teman-teman ya, tetapi salah satu opsi pembayaran. Termasuk nanti juga di Indonesia ya, kita bertransaksi di marketplace ya, entah itu di GDH ya, entah itu di Tokopedia, entah itu di Pi Tegal Marketplace, entah itu di P-Chain Mall. Pi Network ini menjadi salah satu opsi pembayaran. Ingat ya teman-teman, jadi bukan mata uang yang ditetapkan oleh suatu negara, terkecuali ada salah satu negara tersebut yang mengadopsi Pi Network. Oke, tren terbaru ini tidak hanya menyoroti meningkatnya penerimaan Pi, namun juga menggarisbawahi kegunaannya dalam transaksi di dunia nyata, memberikan prospek positif bagi adopsi dan nilai jaringan Pi di masa depan. Langkah ini juga mencerminkan integrasi mata uang kripto yang stabil ke dalam kehidupan sehari-hari, yang semakin memperkuat kehadirannya dalam ekonomi digital yang berkembang pesat. Oke, kemudian Pi mata uang kripto yang relatif baru telah membuat gebrakan sejak awal kemunculannya. Yang membedakan Pi adalah pendekatan uniknya dalam penambangan, memanfaatkan perangkat seluler untuk mengamankan dan memverifikasi transaksi dibandingkan kekuatan komputasi tradisional. Pendekatan yang berpusat pada seluler ini telah menarik pengguna di seluruh dunia dan terus mendapatkan popularitas. Oke teman-teman, dipungkiri tidak dipungkiri ya teman-teman ya, Pi Network ini semakin dikenal orang, terutama di kalangan pecinta kripto ya teman-teman ya, atau di kalangan investor kripto, atau di kalangan orang-orang yang garap gratisan dari kripto ya. Jadi Pi Network ini dikenal karena miningnya dari HP guys. Tidak seperti kripto tradisional pada umumnya yang harus membutuhkan daya komputasi yang besar ya teman-teman. Termasuk kita harus ada komputer, harus ada rig miningnya, kemudian listrik, dan berbagai macam perangkat keras lainnya guys. Oke, kemudian di sini ada salah satu postingan ya teman-teman
Teman-teman bisa lihat aja di sini guys, ada di akun Twitternya CryptoLeakVN ya di sini. The Gold Garden Store in China is now fully supporting ya di sini. Jadi untuk pembayaran, jadi di Cina ini pembayaran apa ini, emas ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Jadi di sana sudah bisa mengadopsi menggunakan Pi Network. Ingat ya, ini opsi pembayaran guys, jadi bukan mata uang pokok ya. Kemudian lonjakan adopsi Pi baru-baru ini dalam bisnis Tiongkok merupakan bukti potensi mata uang kripto dan semakin relevansinya dalam landscape keuangan global. Pi mendapatkan pengakuan tidak hanya sebagai aset investasi, tetapi juga sebagai sarana praktis dalam melakukan transaksi sehari-hari. Oke. Kemudian ada lagi di sini bisnis lokal di berbagai sektor termasuk retail, perhotelan, dan e-commerce telah memulai menerima Pi sebagai metode pembayaran selain opsi pembayaran tradisional seperti uang tunai dan kartu debit. Oke, di negara Cina sana ya teman-teman, bisnis lokal di berbagai sektor seperti retail, hotel, dan e-commerce di sana sudah menerima Pi sebagai metode pembayaran. Dan lagi-lagi itu semua adalah opsi ya teman-teman ya. Jadi bukan kok mata uang resmi di negara Cina. Kemudian kesediaan untuk mengintegrasikan Pi ke dalam sistem pembayaran mereka menunjukkan pergeseran signifikan menuju mata uang digital dan mencerminkan meningkatnya kepercayaan terhadap keandalan dan keamanan Pi. Kemudian salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap kesuksesan Pi di Tiongkok adalah aksesibilitasnya. Tidak seperti beberapa mata uang kripto yang memerlukan proses penambangan yang mahal dan boros energi. Pi dapat ditambang menggunakan ponsel pintar sehari-hari. Hambatan masuk yang rendah ini memungkinkan demografi pengguna yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam jaringan Pi, sehingga berkontribusi terhadap desentralisasi dan ekosistem yang kuat. Kemudian selain itu, komitmen Pi Network terhadap keamanan dan perlindungan data pengguna juga diterima oleh konsumen Tiongkok. Dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap privasi dan keamanan data, banyak yang beralih ke mata uang kripto seperti Pi, yang menawarkan fitur privasi yang ditingkatkan dan kontrol terdesentralisasi atas transaksi keuangan. Kemudian, penggunaan Pi sebagai opsi pembayaran juga sejalan dengan upaya digitalisasi Tiongkok yang lebih luas. Negara ini telah menjadi yang terdepan dalam mengadopsi metode pembayaran digital dengan platform pembayaran seluler seperti Alipay dan WeChat Pay yang mendominasi pasar. Integrasi Pi ke dalam landscape ini menandakan potensinya untuk menjadi mata uang digital yang diterima secara luas di pasar Tiongkok. Kemudian, seiring dengan semakin populernya Pi di Tiongkok, nilai dan kegunaannya diperkirakan akan meningkat. Meningkatnya penerimaan oleh dunia usaha tidak hanya menjadi pertanda baik bagi masa depan Pi, namun juga menyoroti peralihan yang lebih luas ke arah mata uang digital di dunia, di mana sistem keuangan tradisional sedang ditata ulang. Kemudian ada lagi di bawahnya, meningkatnya adopsi Pi sebagai opsi pembayaran oleh bisnis di Tiongkok menandai tonggak penting bagi cryptocurrency dan jaringan Pi secara keseluruhan. Oke guys, di sini disebutkan lagi bahwa Pi Network ini sebagai opsi pembayaran oleh bisnis di Tiongkok ya teman-teman. Kemudian hal ini menunjukkan meningkatnya penerimaan dan kegunaan dan integrasi mata uang kripto ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memperkuat kehadirannya dalam ekonomi digital. Seiring dengan terus berkembang dan mendapatkan momentumnya, Pi mungkin memainkan peran penting dalam membentuk masa depan transaksi digital, tidak hanya di Tiongkok tetapi juga di seluruh dunia. Oke teman-teman, jadi di Tiongkok ini Pi Network ini sudah dijadikan
opsi pembayaran sesama pioner ya teman-teman ya. Jadi bukan pembayaran resmi di negara tersebut guys. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan Pi Network ini segera ada yang mengadopsi ya teman-teman ya. Entah itu negara Cina ya atau Amerika, entah itu ya intinya di negara-negara lain ya teman-teman. Oke, ini aja dulu guys. Mudah-mudahan teman-teman pionir semua tetap semangat selalu ya dalam klik petirnya. Jangan bosan-bosan teman-teman klik petirnya, tidak masalah kalian telat kliknya. Yang penting harus tetap diklik. 1 koin, 2 koin, 3 koin atau 4 koin itu sangat berharga nantinya guys. Oke. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.